Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Tentunya Fikir masih terlihat begitu terkejut. Memang dengan kemampuannya saat ini, apapun misinya, ia yakin bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tapi siapa sangka ternyata ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan apa yang ia bayangkan. Dan karena permasalahan telah selesai, Fikir pun berniat untuk meninggalkan Hugo, tapi Hugo pun menghentikannya sambil berkata, "Nak, karena kau sudah di sini, bagaimana jika aku memberikanmu sebuah promosi?" Ya, itu adalah promosi terkait dengan jabatan Fikir di keluarga Baskerville. Hugo pun memberikannya jabatan senator. Nah, senator sendiri merupakan jabatan yang lumayan tinggi di keluarga Baskerville, dan bisa dipastikan juga Fikir adalah senator termuda yang pernah ada di keluarga Baskerville. Dan saat seseorang menjabat atau memiliki posisi senator, ia diperbolehkan untuk membuat timnya sendiri. Tentu saja Fikir dengan senang hati menerima tawaran dari Hugo, dan ia juga telah memikirkan beberapa orang yang akan langsung dimasukkan ke dalam timnya, yaitu Cindy Wendy, Chihuahua, dan juga Minpin. Tidak hanya mereka, bahkan Fikir juga berencana memasukkan Ayen dari suku Balak ke dalam timnya jika pekerjaannya di luar keluarga Baskerville telah diselesaikan. Nah, beda halnya dengan tiga kembar Baskerville, Fikir berada di akademi itu sebagai agen khusus. Jadi, keluarga Baskerville tidak menganggap Fikir sebagai siswa. Yang ia lakukan adalah mengamati situasi luar, lalu melaporkan apa yang terjadi, juga melakukan tindakan jika ada hal-hal yang nampaknya akan merugikan keluarga Baskerville. Dan dari laporan Fikir kepada Hugo, setidaknya ada 170-an orang yang telah ia eksekusi. Semuanya adalah mereka yang menggunakan nama Baskerville untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi yang lebih penting daripada itu, setiap orang yang Fikir eksekusi adalah iblis. Setelah Fikir menyampaikan apa yang terjadi di luar dan juga apa yang terjadi di sekitar wilayah kekaisaran, Hugo pun bertanya kepada Fikir, "Karena saat ini kau tinggal di akademi, apakah kau sudah memiliki pacar?" Ya, tentu saja itu adalah pertanyaan random yang tidak pernah dibayangkan oleh Fikir. Ternyata Hugo sangat menginginkan cucu lainnya. Ia juga sempat bertanya kepada Osiris, dan nampaknya Osiris sudah memiliki pacar. Hanya saja Osiris tidak ingin menceritakan hal tersebut lebih detail. Oleh sebab itulah ia ingin tahu bagaimanakah keadaan Fikir di akademi. Dan jika Fikir telah memiliki pacar, Hugo menyarankan agar Fikir nikah muda sehingga ia bisa mendapatkan cucu lagi. Fikir bahkan sampai merinding saat Hugo mengatakan hal tersebut kepadanya, karena itu sangatlah berbeda dengan Hugo yang pernah ia kenal dahulu. Dan untungnya Pomeranian memanggil Fikir sehingga Fikir pun mengalihkan pembicaraan. Ia pun langsung membawa Pomeranian untuk bermain, dan ternyata Pomeranian telah memegang sebuah buku lalu memberikannya kepada Fikir sehingga Fikir bisa menceritakan apa yang ada di dalam buku tersebut, di mana judulnya adalah 100 mitos favorit untuk anak-anak. Dan Fikir pun mulai bercerita. Lalu tak lama kemudian Pomeranian pun menunjuk sesuatu yang ada di dalam buku, yang mana ternyata itu adalah gambar dari Wright Tree, artefak legendaris yang sangat diinginkan oleh para penyihir hitam. Dari tatapan matanya, nampaknya Pomeranian sangat menginginkan benda tersebut. Saat melihat ekspresi cucunya, Hugo pun berkata kepada Fikir, "Nak, aku tidak tahu benda apa itu, tapi tolong carikan dan berikan kepada Pomeranian." Ya,
Ya, seperti apa yang Fikir dengar dari saudaranya Osiris bahwa Hugo akan melakukan apapun untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh cucunya, di mana menurut buku mitos tersebut, artefak tersebut berada di wilayah keluarga Mork, yang mana secara kebetulan saat ini keluarga Mork tengah berada dalam situasi yang agak kacau untuk memilih siapakah pemimpin dari aula gelap selanjutnya. Sebenarnya Hugo ingin pergi sendiri, tapi ada suatu hal yang membuat ia tidak bisa pergi ke wilayah keluarga Mork. Hugo bahkan sampai melemparkan sebuah fluid kepada Fikir, di mana itu adalah fluid yang bisa memanggil pasukan elit dari keluarga Baskerville. Ya, Fikir bahkan sampai geleng-geleng kepala. Ia bahkan tidak yakin apakah Hugo tahu jika itu adalah artefak sungguhan, bukan hanya mitos belaka, karena Fikir mengetahui di manakah letak artefak tersebut berkat kehidupannya yang lalu. Dan secara kebetulan Fikir juga memang ingin pergi ke sana karena di sanalah ada petunjuk yang berkaitan dengan gerakan ke-8 dari teknik pedang Baskerville. Jadi pada akhirnya Fikir pun menerima misi tersebut dan ia pun berniat untuk menyelesaikannya dalam 3 hari, baru setelahnya akan kembali ke akademi. Beberapa waktu setelahnya, Fikir pun mulai menelusuri pegunungan merah hitam. Tujuannya adalah tempat di mana Right Tree atau pohon hantu berada. Di tengah-tengah perjalanan, Fikir pun melihat sebuah lokasi yang familiar. Ya, itu adalah lokasi markas dari suku Balak sebelumnya. Tapi saat ini mereka telah pindah ke lokasi yang lebih terpencil karena insiden Anheiman sebelumnya. Tapi anehnya, setelah kepindahan mereka, Fikir sama sekali tidak menerima kabar apapun. Bahkan surat yang biasa dikirim oleh Ayen kepada Fikir terhenti begitu saja. Tidak hanya itu, Cindy Wendy bahkan tidak mengetahui di manakah lokasi suku Balak saat ini. Mereka bahkan memutuskan hubungan perdagangan. Tapi Fikir tidak terlalu mengkhawatirkan mereka karena Fikir sangat tahu suku Balak bukanlah kelompok yang mudah ataupun lemah. Jadi Fikir sangat yakin mereka bisa bertahan dalam kondisi apapun. Nah, adapun pohon hantu, kenapa Fikir sangat mengetahui lokasinya? Itu semua karena yang memberikan informasi terkait dengan pohon hantu adalah si penggunanya sendiri, yaitu Mork Snake yang juga merupakan kontraktor Sere. Nah, pohon hantu sendiri merupakan artefak legendaris yang bahkan dianggap sebagai mitos. Keluarga Mork bahkan sampai melupakan keberadaan dari pohon hantu itu sendiri karena menganggap mitos yang tidak nyata. Dan memang benar, dalam kondisi dunia damai saat ini, pohon hantu sama sekali tidak menunjukkan keberadaannya dan hanya terlihat seperti batang pohon mati. Itu semua karena pohon hantu menyerap kematian yang berada di sekitarnya. Pohon hantu mulai berkembang saat era kehancuran, di mana ia terus tumbuh berkat mayat-mayat yang berada di sekitarnya. Dan berkat bantuan Sere, Mork Snake pun berhasil mendapatkan pohon hantu. Dengan itu pula, Mork Snake pun menjadi sosok yang sangat sulit sekali untuk dikalahkan, apalagi dengan bantuan dari kekuatan Ratu Mayat Sere. Tapi karena masa depan berubah dan Mork Snake sudah menghilang, bisa dipastikan tidak akan ada yang mendapatkan artefak
artefak tersebut. Lalu pada akhirnya Fikir pun tiba di sebuah wilayah terpencil yang diyakini tempat di mana pohon hantu berada. Itu adalah Gurun Garam, wilayah gersang yang sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Tapi belum lama Fikir menelusuri Gurun Garam, ia pun melihat sesuatu yang menakjubkan, sebuah bangkai dari monster kelas S, yaitu basilik atau naga sungai Saha. Fikir tidak tahu bagaimana bisa monster sekuat basilik mati begitu saja. Memang tubuhnya lebih kecil daripada apa yang pernah Fikir lihat di masa lalunya, tapi tetap saja itu adalah monster yang sangat sulit ditaklukkan. Bahkan dikatakan sebagai 3 monster yang paling sulit dihadapi oleh manusia bersama dengan Madam Berkaki 8. Awalnya Fikir mengira jika basilik akan menggila, tak kalah menyadari jika Madam Berkaki 8 telah dikalahkan karena keduanya memiliki hubungan persaingan yang begitu kuat. Tapi siapa sangka Fikir malah menemukan tubuh basilik yang telah menjadi bangkai. Lalu Fikir pun mulai memperhatikan tubuh dari basilik dan ia pun melihat serangan yang sangat familiar. Ya, itu adalah serangan keempat dari teknik pedang Baskerville. Nampaknya orang yang membunuh basilik adalah keluarga Baskerville yang memiliki pangkat tidak terlalu tinggi karena hanya menggunakan gerakan keempat pedang Baskerville. Tapi walau demikian, nampaknya gerakan keempat tersebut dilatih begitu baik sehingga bisa membunuh basilik muda. Dan benar saja, tidak jauh dari tubuh basilik, Fikir bisa melihat sebuah tubuh manusia yang menggunakan pakaian dari keluarga Baskerville. Nampaknya ia adalah sosok dari unit kesatria Pitbull. Fikir pun memberikan penghargaan atau penghormatan terakhir di depan tubuh miliknya. Dan secara tidak sengaja juga Fikir pun melihat sebuah kertas dan ternyata itu adalah surat rahasia yang ditulis langsung oleh kepala keluarga, yaitu Hugo. Fikir pun membacanya dan saat melihat apa yang ada di dalam surat tersebut, Fikir pun nampak begitu terkejut dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.